Materi pertama yaitu definisi dan konsep ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan merupakan salah satu cabang ekonomi yang terkait dengan peran satu lembaga, baik formal maupun informal yang terletak di masyarakat. Schumpeter mengatakan bahwa sumber kemakmuran dalam masyarakat tidak hanya terletak pada domain ekonominya saja, tetapi bisa juga terwujud melalui jiwa kewirausahaan. Jiwa ini akan muncul dari dalam lingkungan masyarakat. Ekonomi kelembagaan memiliki dua aliran utama, yaitu ekonomi kelembagaan baru dan ekonomi kelembagaan lama. Yang pertama yaitu ekonomi kelembagaan baru. Ada beberapa konsep yang terkait dengan ekonomi kelembagaan baru, yaitu bounded rationality, yang kedua ada asymmetric information, yang ketiga ada teori prinsipal agent, yang keempat ada institutional change atau perubahan, yang kelima ada social capital atau modal sosial, yang keenam ada property right atau hak kepemilikan, yang ketujuh ada jenjang, yang kedelapan ada integrasi, dan yang kesembilan ada corporate governance. Yang kedua yaitu ekonomi kelembagaan lama. Menurut John A. Hobson pada tahun 1858 hingga 1940, ada 3 kelemahan dari teori ekonomi ortodoks, yaitu tidak dapat menyelesaikan masalah full employment, distribusi pendapatan yang senjang, dan pasar bukan ukuran terbaik untuk menentukan ongkos sosial. Selanjutnya, Hobson juga berpendapat tentang timbulnya imperialisme disebabkan karena terjadinya konsumsi yang kurang dan kelebihan tabungan di dalam negeri, maka diperlukan penanaman modal ke daerah-daerah jajahan. Dengan semakin meratanya pembagian pendapatan dan mendorong peningkatan produktivitas dan konsumsi, yang berarti bisa terhindar dari bahaya adanya resesi. Teori ekonomi klasik dan neoklasik. Yang pertama, teori ekonomi klasik. Teori ini diperoleh oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Yang kedua, teori neoklasik. Pemikiran ekonomi neoklasik muncul dari banyaknya kelemahan, radikalisme, dan konservatisme. Radikalisme mengungkapkan kekuatan akan penyitaan baik milik pribadi, sedangkan konservatisme dipandang bertentangan dengan demokrasi dan modernisasi. Konsep dan isi teori neoklasik ini lebih berdasarkan kepada kepuasan marginal daripada biaya produksi maupun tenaga kerja. Selain itu, permintaan atau penawaran dalam pasar neoklasik harus maksimal. Perspektif alternatif dalam ekonomi kelembagaan. Perspektif alternatif dalam ekonomi kelembagaan merupakan satu pendekatan yang menyoroti peran institusi dalam membentuk perilaku ekonomi dan hasilnya. Dalam kerangka ini, institusi dianggap sebagai struktur yang membentuk aturan main dalam sistem ekonomi yang pada gilirannya memengaruhi interaksi antar individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung fokus pada aspek pasar dan mekanisme harga dalam menjelaskan fenomena ekonomi, perspektif alternatif ini menekankan pada pentingnya norma, nilai, dan aturan yang ada dalam membentuk perilaku ekonomi. D. Keterkaitan antar berbagai negara dalam kaitannya dengan globalisasi. Keterkaitan antar berbagai negara merupakan salah satu fenomena sentral dalam globalisasi. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang menghubungkan berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia. Proses ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, liberalisasi perdagangan dan investasi,
teknologi, serta mobilitas manusia yang semakin meningkat. Salah satu aspek utama dari globalisasi adalah liberalisasi perdagangan yang memungkinkan arus barang, jasa, dan modal untuk bergerak secara bebas di seluruh dunia. Perilaku manusia dan nilai-nilai fundamental. Perilaku manusia dan nilai-nilai fundamental memiliki peran krusial dalam pembentukan institusi ekonomi dalam kerangka ekonomi kelembagaan. Perspektif ini mengakui bahwa faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis memainkan peran penting dalam membentuk aturan, norma, dan struktur kelembagaan yang mengatur perilaku ekonomi individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Contohnya, lembaga-lembaga perbankan Islam yang mendasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam dapat mencerminkan nilai-nilai agama dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Solusi dan evolusi sistem sosial. Evolusi sistem sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur dan fungsi lembaga-lembaga ekonomi. Dan hal ini tercermin dalam konteks ekonomi kelembagaan. Salah satu cara di mana evolusi sistem sosial memengaruhi lembaga-lembaga ekonomi adalah melalui perubahan dalam prioritas dan tujuan masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang semakin memperhatikan keberlanjutan lingkungan, lembaga-lembaga ekonomi mungkin mulai memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Cabang ekonomi kelembagaan. Yang pertama yaitu all-institutional economy, di mana seluruh asumsi ekonomi klasik atau neoklasik ditolak keras. Yang kedua yaitu New Institutional Economy. Yang pertama yaitu mensinergikan liberalisme pasar dengan kelembagaan. Yang kedua yaitu melakukan affirmative action. Yang ketiga yaitu mereka meyakini mekanisme kelembagaan yaitu sinergi antara market demokrasi dan market ekonomi. Dan yang terakhir yaitu pada hakikatnya, New Institutional adalah jalan tengah di antara ekstrim neoliberalisme. Nilai guna dan liabilitas data. Nilai guna merujuk pada nilai yang diberikan pada data atau informasi yang dapat berubah berdasarkan konteks dan kepercayaan individu atau komunitas terhadap data tersebut. Sedangkan liabilitas data merujuk pada risiko yang diambil dalam menggunakan data tersebut yang juga dapat berubah berdasarkan konteks dan kepercayaan individu atau komunitas terhadap data tersebut. Nilai guna dan liabilitas data merupakan aspek dari ekonomi kelembagaan yang membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif berdasarkan karakter universal atau partikular dan subjektivitas. Terakhir, studi kasus, analisis ekonomi kelembagaan keuangan masyarakat, studi modal sosial dan dinamika pendapatan dalam perspektif ekonomi. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa jaringan norma kepercayaan hubungan timbal balik adalah faktor yang teridentifikasi dominan mengkonstruksi faktor modal sosial dan dinamika pendapatan terhadap ekonomi kelembagaan. Terkhusus pada perspektif ekonomi syariah, aspek shared value merupakan faktor dominan yang diketahui berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap nilai religiusitas dari lembaga keuangan yang berprinsip syariah.